Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Aksioma Himatika IAD Probolinggo. Saya Izah Nurul Aini sebagai host kali ini dan narasumber kita Ibu Siti Halimah. Kali ini kita akan membahas tentang pergaulan remaja di era digital. Menurut Ibu, bagaimana media sosial mempengaruhi pergaulan remaja saat ini dan apa dampaknya terhadap hubungan sosial mereka? Baik, pengaruh media sosial terhadap remaja saat ini ya bisa berpengaruh positif, juga bisa berpengaruh negatif. Yang berpengaruh positif itu diantaranya para remaja sekarang bisa menggali ilmu, bisa mencari informasi di media sosial. Sedangkan dampak positifnya itu seperti pembulian atau juga film-film porno dan yang lain-lain. Nah, kemudian dampak dari media sosial itu seperti kita dalam berhubungan sosial itu mudah, seperti adanya WA, kemudian Instagram, dan yang lainnya. Apa saja tantangan yang dihadapi remaja dalam menggunakan media sosial dan bagaimana mereka dapat mengatasinya? Di situ tantangannya anak remaja sekarang banyak menerima berita-berita hoax sehingga mereka percaya dengan adanya berita-berita yang palsu itu. Kemudian yang kedua juga rusaknya mental anak-anak sekarang itu dikarenakan mungkin terlalu banyak main game sehingga sulit untuk diatur. Kemudian juga sulit mendengar nasihat-nasihat orang tua. Nah, di situ karena terlalu banyak main game atau kecanduan dengan HP. Nah, di situ tantangannya. Kemudian cara mengatasinya, Mbak ya. Cara mengatasinya itu yaitu kita harus banyak mengerjakan hal-hal yang positif seperti kita biasakan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah atau juga kegiatan ekstra di sekolah, juga kegiatan di masyarakat seperti Karang Taruna dan lain-lain. Selanjutnya, apa peran orang tua dan pendidik dalam membimbing remaja menggunakan media sosial dengan bijak dan aman? Peran orang tua di sini, orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik. Karena anak menjadi anak yang baik itu karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga di rumah. Anak banyak melihat dan meniru aktivitas-aktivitas keluarga di situ. Jika orang tua banyak menuntun kepada ajaran-ajaran yang benar, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, insya Allah anak-anak akan punya kebiasaan seperti itu juga. Sedangkan kalau pendidik itu yang biasanya pendidikan itu bisa di sekolah, bisa juga di tempat-tempat belajar kita di masyarakat seperti di TPQ dan lain-lain. Itu menambahkan tugas orang tua untuk mendidik anak pada jalan-jalan yang sudah diridhoi oleh Allah. Di situ menambah ilmu-ilmu di situ cuman tugasnya pendidik juga selain menambah ilmu juga memberikan suri tauladan yang baik. Lalu, bagaimana remaja dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan yang positif
dan mendukung kesejahteraan mental mereka. Peran orang tua di situ memberikan contoh yang baik kepada anak. Nah, yang kedua juga mengatur waktu anak main HP, di mana anak kalau sudah waktunya sekolah itu harus diletakkan HP-nya, kemudian juga malam ketika dia waktunya harus tidur itu harus tidak boleh pegang HP. Jadi membatasi saja. Atau bisa juga anak hanya diberi waktu ketika Sabtu dan Minggu saja untuk pegang HP. Sedangkan yang lainnya diberikan aktivitas-aktivitas yang lain, aktivitas-aktivitas yang positif seperti mengaji ataupun juga olahraga dan lain-lain supaya anak itu tidak pegang HP terus. Kemudian untuk guru, nah untuk guru di sini tugasnya adalah memberikan pendidikan-pendidikan yang lebih luas tentang pengetahuan kepada anak, apa kira-kira bahaya HP dan lain-lain. Nah, di situ karena HP sangat berpengaruh bagi pertumbuhan generasi muda, bisa menjadi baik atau juga menjadi buruk. Lalu, bagaimana remaja dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan yang positif dan mendukung kesejahteraan mental mereka? Anak muda untuk agar kita bisa anak muda bisa bisa mengatur bagaimana bermedia sosial. Nah, di situ kita anak muda harus aktif di hal-hal yang positif, kemudian dia akan sibuk dengan pekerjaannya, dengan tugasnya, sehingga dia tidak banyak nonton HP terus. Nah, kemudian kalau sudah memiliki tugas atau pekerjaan, nah itu dia pasti akan menggunakan HP dengan baik, tidak menggunakan dengan hal-hal yang buruk. Nah, di situ karena kalau hal-hal yang kurang bermanfaat itu mereka akan, kalau banyak waktu senggang seperti tidak ada kegiatan sehingga mereka pegang HP terus dan hanya melihat hal-hal yang kurang baik saja. Baik, terima kasih Ibu atas paparannya. Sama-sama. Sekian podcast dari kami, Podcast Himatika, Aksi, Eksplorasi, Inovasi, Obrolan Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.